Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Ahad tanggal 22 Syawal. Ya, insyaallah 22 Syawal 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2020 Masehi. Saya alhamdulillah ba'da sholatil isya ini kedatangan tamu agung. Ya, ini kawan serta guru saya. Kami berteman di kelas pasca sarjana Yayan. Yayan apa sih? Kediri. Kediri. Yayan Kediri. Sekarang namanya apa? Tetap gitu ya, nggak ada apa Sunan apa gitu. Oh, belum ada. Ya, kami pernah sejak 2015 sampai 2017. Ya, insya Allah seperti itu. Kami pernah belajar di makan bangku pasca sarjana bersama. Alhamdulillah, ini beliau Yai Fauzan, kawan, teman, dan ya bisa dikatakan guru spiritual saya lah ya. Ya, yang selalu memberikan masukan dan setiap langkah gerak beliau selalu saya ikuti. Dan setiap apa yang beliau katakan, insya Allah saya yakini, karena apa yang beliau katakan hak lah insya Allah. Ketika kami berkawan, banyak pengalaman dan banyak cerita kisah beliau yang saya tangkap, sehingga membuat saya yang masih kurang pengalaman, masih harus banyak berguru, selalu mengiyakan. Termasuk salah satunya adalah program ini. Ya, program ini nanti akan kita singgung. Nah, beliau Yai Fauzan adalah pimpinan pesantren Tahfizil Quran Al-Ma'ruf yang lokasinya ada di Jurang Puluh, Kedawu, Mojo, Kediri. Nah, ini adalah pesantren Tahfizul Quran yang mempunyai takhusus di qiraah sab'ah. Insyaallah qiraah sab'ah yang santrinya itu mulai dari anak kecil SD lah ya, sampai berapapun umurnya, asal masih mempunyai semangat untuk belajar mempelajari Al-Quran. Insya Allah, monggo silahkan, dipersilahkan datang. Beliau sangat welcome sekali dan saya berkali-kali ke sana, sehingga tahu insya Allah seperti itu. Nah, malam ini sebenarnya beliau ada perjalanan ke Sirajul Ulum untuk ziarah, karena aktivitas yang ada di pondok beliau mau dimulai, walaupun sudah dimulai. Ini sudah rutinitas beliau. Cuman alhamdulillah karena Sirajul Ulum sama Pare Kampung Inggris ini dempet berdekatan, sehingga beliau silaturahim dahulu. Nah, karena saya mendengar beliau silaturahim, maka semua skenario sudah saya setting. Sudah saya siapkan kameranya, lampu-lampunya, lighting semua, dan sudah kita bicarakan sebelum kita mengambil video ini tentang apa yang akan kita bicarakan. Tapi intinya adalah saya meminta nasihat, masukan beliau yang sudah memulai dahulu, khususnya di pendirian pesantren. Sementara saya belum. Saya hanya saja sudah menjalankan kursus bahasa Arab dan Inggris, dan ini sudah tahun ke-10-nya gitu. Nah, teman-teman semuanya, ini momentum yang sangat penting buat teman-teman yang mau silaturahim ke The Ontel, khususnya mau bertemu saya. Siapkan doa khusus, karena setiap kali datang ke sini akan saya mintai doa, khususnya adalah ini, yaitu lelang akbar. Semoga biar dilancarkan Allah. Yang kedua, semua hartanya nanti, semua uang yang terkumpul akan saya belikan tanah yang insya Allah kurang lebih 800 ruye. Itu kalau dikalikan perlunya 4 juta, itu ketemunya 3,2 miliar. Itu baru tanahnya saja, teman-teman. Sehingga saya yang tidak punya duit, bukan anak orang kaya raya, tentunya butuh doa. Urusan dari mana hartanya, uangnya, itu urusan Allah. Tetapi doa inilah yang saya masih merasa belum cukup, dan masih jauh dari kata cukup, sehingga saya membutuhkan orang-orang. Nah, orang-orang yang datang ini saya mintai doa dan insya Allah tanah 1 hektar lebih ini akan kita wakafkan sebagai calon pesantren dan pesantren bahasa dan wirausaha. Kenapa bahasa? Karena memang basic saya di bahasa, minimal bahasa Arab dan bahasa Inggris.
maksimal ya nanti bahasa-bahasa yang lain. Sementara wirausaha adalah semua bisnis saya dan teman-teman saya yang kompeten pada bidangnya akan kita ajarkan di sana. Nah, monggo Yi, tolong prakatanya apa dan apanya nanti bisalah kita kalau memang ada obrolan pingpong cangkruan monggo, tapi kalau memang itu semua adalah masukan nasihat monggo kerso, dan di akhirnya nanti doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, ulama amilin yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus saudara saya Bapak Mustaghfirin. Saya seringkali kurang begitu senang kalau memanggil beliau itu Mr. Nyok, itu saya kurang senang. Tapi saya tetap saja memanggilnya Mr. Mustaghfirin. Saya tidak mau memanggil Mr. Nyok. Walaupun itu sesuatu yang mungkin nama tenarnya, tetapi saya tetap senang memanggil Bapak Mustaghfirin. Itu Kalaupun sejak kelas 1, kelas 2 gonter ya. Jadi kecil, udah bertahun-tahun. Tapi saya tetap memanggil seneng memanggil nama aslinya, karena bagi saya orang Jawa bilang itu asmo pinaryo jopo. Jadi nama itu kan bagaikan doa dari orang tua. Jadi saya tetap seneng memanggil Anda Mustaghfirin dari Mr. Tapi itu terlepas dari yang lainnya ya. Saya tidak begitu paham tentang marketing atau yang lain sebagainya, atau branding atau apa, saya tidak begitu paham. Branding diri. Iya, tapi yang pasti saya lebih senang itu. Maka kalau saya memanggil Anda dari dulu sampai sekarang tetap memanggil Mr. Mustaghfirin, jadi bukan berarti itu bagaimana Anda setuju atau tidak, itu tetap saja ini menurut saya pribadi saja. Baik, saya kenal dengan ini Mr. Mustaghfirin saudara saya itu waktu dulu di pasca sarjana ya, prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir di IAIN Kediri. Pada waktu itu saya kenal beliau itu uniknya kadang kemana-mana bawa kamera. Jadi kalau saya lagi presentasi beliau malah mengkamera. Kemudian dengan alasan saya tanya untuk apa, ya nanti biar buat tambahan belajar lagi di rumah gitu. Kita ngobrol banyak dengan beliau, akhirnya beliau sempatkan untuk berkunjung di gubuk saya. Tepatnya memang gubuk karena waktu itu saya mulai di rumah itu mulai benar-benar khidmah dengan ilmu. Ruangan saya dulu masih 3 meter persegi, Mister. 3 meter persegi, seperti antum waktu datang itu ya seperti itu. Kamar 3 meter persegi untuk saya dan anak istri. Gubuk-gubuk ya. Santri-santri juga di gubuk-gubuk itu, tapi tetap saya mulai. Saya tidak menunggu tempat yang bagus atau apa, tapi saya tetap mulai. Saya hanya mengingat pesan guru saya. Guru saya selalu berpesan, sopo ngrumat barang keramat bakali kerumat. Sopo ngrumat barang keramat bakali kerumat. Siapa yang menjaga sesuatu yang keramat. Kalau keramat apa bahasa kita? Keramat itu ya keramat lah ya pokoknya ya. Keramat. Maka dia akan kerumat. Kerumat itu akan kalau bahasa kita diopen. Dia akan dijaga, dipelihara. Jadi itu prinsip saya. Kalau saya mau mengkhidmahkan diri saya ini berkhidmah kepada ilmu, saya yakin yang punya ilmu tersebut akan menjaga saya, ngopeni saya. Saya senang sekali ya. Ini saudara saya Bapak Mustaghfirin ini benar-benar ini mempunyai niatan yang ini. Kalau memang niat Anda itu ikhlas benar dan ini untuk benar-benar sebagai wadah untuk nasyurul ilmi, kalaupun wirausaha itu juga sebagai wirausahanya jangan murni wirausaha saja, tetapi bagaimana kita benar-benar berusaha ya membantu beberapa teman yang
dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ada beberapa yang masih belum punya skill untuk Insya Allah. bekerja dan lain Siap. sebagainya. Jadi orientasinya begitu. Kalau di kursusan Anda kan ada latihan makhraj lah ya. Oke. Latihan makhrajnya coba diganti dengan makhrijul huruf. Makharijul huruf ya. Ya itu Program akhirnya pronunciation. akhirnya Anda memasukkan pelajaran Al-Qur'an di sini. Itu Sangat bagus sih, hasilnya dahsyat sebenarnya. Dan terus setelah itu saya minta untuk setiap hari membaca Al-Quran. Ya kalau tidak mampu 1 juz sehari ya 2 juz. Ya. Kalau sehari tidak mampu 2 juz ya 5 juz. Alhamdulillah itu Gitu jalan ya. setiap pagi Alhamdulillah. pada salat subuh. Baik, itu alhamdulillah itu beberapa poin-poin yang saya salut dengan Anda dalam hal itu. Nah, kembali lagi ke permasalahan ini tadi. Yang penting kita mulai itu dengan keikhlasan hati. Insya Jadi Allah. jangan ada orientasi yang neko-neko dulu. Ya. Pokoknya ya murnikan niat dulu. Kalau Anda murnikan niat untuk tujuan yang sangat mulia ini, Anda memberikan pondok pesantren bahasa nanti wirausaha. Karena dalam fikih pun tidak hanya membahas masalah toharo, tidak hanya masalah nikah, tidak hanya masalah ibadah, tapi di situ ada muamalah. Muamalah. Ya, muamalah. Dan itu yang justru seringkali dihindari oleh banyak teman-teman itu waktu mengkaji itu. Jadi penting ini. Jadi ya bahasa sekarang kan bahasanya wirausaha. Kalau Anda pakai bahasa pondok pesantren, lughah dan muamalah itu kurang ini kan ya. Kurang begitu. Kalau mungkin bahasa Anda mungkin kurang ini ini ya. Kurang bahasa Anda marketable atau apa kurang itu ya. Marketable. Itu makanya begini terus ini. Tapi bagus sekali. Tapi sekali lagi pesan saya kepada antum tetap itu tadi, murnikan niat karena kita ingin membangun untuk membangun sesuatu yang sangat mulia. Kita membuat suatu lembaga di mana lembaga itu yang kita kaji adalah ilmu Allah. Kita kaji adalah ilmu Allah. Jadi murnikan niat. Terus kalau sudah tetap istiqomah, Mister. Tetap istiqomah. Jadi tetap istiqomah. Dari pertama murnikan niat. Murnikan niat. Kemudian amalan-amalan yang sudah itu diistiqomahkan. Itu penting sekali. Siap. Dijaga betul itu, niatnya dijaga betul. Pasti ada lah ya kendala, bisikan dan lain sebagainya, atau dari diri sendiri yang mulai tergoda banyak hal itu ya tetap saja. Tetapi tetap Anda harus murnikan niat ya. Harus tetap istiqomah terhadap prinsip Anda dan kegiatan-kegiatan yang baik tadi ya, seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya, karena itu menjadi doa. Yang ketiga, jangan lupa Anda bisa seperti ini dan punya semangat seperti ini. Anda bukan lahir terus begitu saja punya semangat, punya pemikiran seperti ini, bukan. Anda ada guru. Guru Anda, banyak sekali guru-guru Anda itu jangan lupakan. Terus bacakan Fatihah buat beliau. Baca Fatihah buat beliau. Kalau misalkan beliau sudah wafat, ya ke makamnya beliau lah. Insyaallah. Hati lebih ada ta'alluq batiniahnya itu. Kalau Anda sering membaca Fatihah untuk guru-guru Anda, ada ta'alluq batiniah. Ada ta'alluq batiniah. Anda kalau tidak ada guru-guru Anda bukan siapa-siapa. Betul. Kita ini bukan siapa-siapa kalau tidak ada guru-guru kita. Maka itu guru kita itu. Gitu. Terus mungkin bisa jadi kita seringkali lupa ya baca Fatihah, kirim doa buat guru kita itu, seringkali kita lupa. Maka itu yang ketiga itu tadi. Yang keempat, orang tua. Orang tua kita itu Masya Allah. Ya enggak bapak, enggak ibu, sama saja. Orang tua itu bukan berarti orang tua yang melahirkan Anda saja. Orang tua istri Anda itu, mertua itu juga orang tua ya. Jangan ada beda-bedakan. Ini jempol kanan, jempol kiri karena sama-sama jempol gitu. Ini ya sama sakitnya. Jadi orang tua Anda sendiri maupun orang tua istri Anda. Terus ya baca Fatihah dan minta doa terus itu. Karena supaya kuat kita nanti
Jadi ya itu tadi ya. Dan tentu saja ya, ini saya dulu sebelum memulai itu saya selalu dipesankan oleh guru saya itu untuk kalau malam itu suruh baca doa. Ini apa? Barat mana? Kiblatnya mana? Barat sana. Sana ya. Barat sana ya? Iya. Ya, kalau Anda setelah sholat itu ya malam ya enggak apa-apa ya setelah Nggih. sholat atau malam ya setelah tahajud itu arah ke sana kan. Nggih. Saat itu terus Anda miring ke sana. Arah mana ini? Kalau ini barat ya, sana ya. Ya itulah itu. Anda baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min Ya Rab. Rabbi adkhilni itu Anda baca Rabbi adkhilni berapa kali? Ya, semampunya lah. Misalkan 33 juga tidak apa-apa, 100 juga tidak apa-apa. Ada ke sana yaitu nanti insya Allah akan dikabulkan itu, segera dikabulkan. Pokoknya miring ya. Ya, Kalau misalkan ini kan agak miring, ya. baratnya agak miring. Ya, anggap saja ini barat sana ya. Anda serong ke sini. Serong ya. Tengah Serong ya. di sini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jih, siap. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau seseorang itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu khawatirnya Anda tidak bisa seeksis waktu di sini gitu loh. Di sini Anda walaupun tempatnya begini tapi Anda bisa eksis betul gitu. Nanti jangan-jangan pindah di sini Anda tidak bisa eksis gitu. Supaya tetap bisa eksis ya setiap malam ya nanti atau sekarang tidak apa-apa lah kapanpun ya. Kalau ini sudah ngerawat Anda belum ya? Ya nanti lo masalah ngerawat itu ini ya. Baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kalau bisa pada sholat ya? Setelah kalau ini beda lagi. Anda setelah sholat malam ya, sholat malam kalau bisa ya kalau bisa itu setelah jam 12, lewat jam 12, intinya lewat tengah malam Anda di depan rumah itu ya, boleh di depan rumah Pak, intinya ya, antara langit ini tidak ada penghalang. Nggak ada penghalang. Anda tidak perlu tahu ini kenapa harus begitu, ini begitu, ini nanti biar tidak usah berpikir begitulah, ikuti aja. Siap. Di luar tidak ada penghalang, di atasnya Anda baca di situ, tidak usah banyak-banyak, 1000 kali saja. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tidak lama insyaallah itu di depan gitu. 40 hari. 40 hari. Iya, 40 hari. Kalau pas terbeli? Apa? Kalau misalkan tanah sudah terbeli, dalam 40 hari kita di sana kah? Ya bisa di sana juga kan. Intinya tujuannya apa? Supaya Anda itu ditempatkan dimanapun, insya Allah tetap bisa eksis. Yes, gitu. Nanti baca Rabbi anzilni itu. Bisa Anda mulai dari sebelum ini terbeli atau apa gitu. Yeah. Ya, itu Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu yang kedua kan. 3 ini saya kasih 3 doa ya. Ya, 3 aja. Masalah Anda nanti mengamalkannya kapan, nanti saya kasih itu 3. Siap. Yang ketiga supaya nanti kita tidak mungkin berjuang sendirian, Ustaz. Ada teman yang mensupport. Kalaupun dia tidak membantu secara tenaga ataupun pikiran, dia membantu dengan doa. Supaya itu semuanya Anda baca Rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warisin. Dilihat di Al-Quran ayatnya. Itu artinya apa? Rabbi, Tuhan la itu tadarni. La tadarni, jangan biarkan. Ya, itu dilihat saja dari Al-Quran. Nanti kalau ini kelamaan kita ya, kita tidak jadi kemagom nanti. Siap. Baca itu Rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warisin. Oke. Agak dikatnya. Apa? Agak dekat. Oh ya maaf. Rabbi la tadarni itu tadi. Saya lupa kalau ini tadi. Kita ngobrol biasa. Siap. Baca Rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warisin itu tadi. Nah itu ya sama 40 hari. Jadi urutannya begitu ya. Urutannya. Kalau Rabbi adkhilni itu orientasi Anda itu ya berdoa semoga ini niat kita untuk ini dikabulkan oleh Allah, kebeli
Rabbi ada Nah, nanti kalau sudah itu Robbi Angzilni supaya Anda Rabbi itu bisa Angzilni. eksis dimanapun. Eksis. Robbi la tadharini itu tadi dibaca supaya apa? Ya itu doa ya, doa tujuan kita doanya itu supaya ya Biar dengan nggak harapan sendirian. kita itu relasi-relasi kita itu tetap bantu, tetap mendukung, didekatkan ya. gitu ya. Nggak Rabbi la sendirian tadharini berjuang. pokoknya itu ya. Tiga itu Rabbi la tadharini farda wa anta khairul warisin. Saya kira tiga hal itu kalau Oke, siap. pokok dilampahi lah, dilakoni. Siap, insyaallah. Jadi itu dari guru-guru saya dulu Oke. dulu begitu. Oke, terima kasih Yai Fauzan. Kalau saya boleh menyimpulkan kembali nasihat beliau, yang pertama adalah murnikan niat. Ini mungkin bisa juga diambil pelajaran buat teman-teman yang menyaksikan video panjang ini. Pertama, murnikan niat. Ya insya Allah memang itu yang saya doa setiap hari, biar Allah tidak merubah kembali niatan baik saya kalau memang ini dicatat sebuah kebaikan. Yang kedua, amalan-amalan yang sudah saya lakukan, amalan yang baik tentunya ya, dari Fauzan, dari guru-guru kita, dari bapak-bapak, semua yang saya lakukan selama ini, nasihat beliau saya disuruh meneruskan istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa guru ya. Insya Allah saya akan melaksanakan ini, khususnya mereka yang sudah meninggal ataupun yang belum ya. Intinya adalah sambung biar ada ta'alluq, biar kita tahu lah ya bahwa kita bisa seperti ini tuh juga karena jasa mereka. Dan yang terakhir adalah kepada orang tua, dan insya Allah itu sudah saya lakukan semenjak lama. Lebih ekstrimnya itu 2 tahun ini, bahwa ketika orang tidak bisa mudik setiap tahun, bahkan setiap tahun sekali, tapi kami 1 bulan sekali. Dan ekstrimnya adalah setiap diminta pulang, saat itu juga saya pulang. Dan itu sebagian kecil dari birrul walidain. Dan ada 3 doa lagi dari Yai Fauzan yang saya insya Allah masih ingat. Yang pertama adalah menghadap kiblat agak miring ke kiri, kemudian membaca Allah Rabbi adkhilni mudkhalan sampai akhir. Ya itu tujuannya untuk biar apa yang kita hajatkan terkabul. Kemudian yang kedua adalah Rabbi anzilni, itu untuk biar kita tetap eksis dimanapun tempatnya, tidak hanya di satu tempat, karena kita berorientasi tetap mengembangkannya dimanapun berada. Yang terakhir adalah Rabbi la tadharni. Rabbi la tadharni itu artinya bahwa setiap orang itu punya kelemahan, dia tidak bisa bergerak sendirian, sehingga dengan doa ini semoga Allah mendekatkan kolega-kolega, orang-orang dermawan, orang-orang baik lah intinya, sehingga bisa mengiring kita, sehingga kita tidak merasa sendirian, begitu ya. Dan insya Allah dari sedikit nasihat itu, nasihatnya dikit, ngamalinya yang agak berat ini, semoga bermanfaat bagi saya. Dan insya Allah saya selalu meminta nasihat dari Yai Fauzan ini sejak dulu. Ada yang saya lakukan dan ada yang belum saya lakukan. Yang saya lakukan itu artinya saya mampu, walaupun sebelumnya saya perlu berjuang untuk membiasakan itu. Dan yang belum saya lakukan itu artinya berat banget bagi saya, dan saya tetap akan menjalankannya sesuai kadar saya. Karena saya intinya kalau ada masukan yang baik, saya akan mencoba. Nah, apalagi cerita-cerita beliau, ongkrowat lah, puasa ini puasa itu, saya mau. Kalau memang ini baik dan saya yakin ini baik, kenapa tidak dilakukan? Tapi gampang diucapkan bagi saya, susah untuk dilaksanakan. Tapi insya Allah tetap minta doanya, pandangan ini pun, karena semuanya kalau saya membaca buku-buku, ya mohon maaf nih, menyinggung sedikit tentang sufi, tentang tarekat, orang-orang yang ingin membersihkan tazkiyatun nafasnya, itu melakukan sesuatu yang ndak umum gitu. Ndak umum ini ada kekhususan. Segala sesuatu kalau ada khususiyah itu unik. Khususiyah itu pasti pilihan, nah gitu. Pilihan orangnya, pilihan programnya, pilihan apa yang diusahakannya, insya Allah, sehingga semuanya terberkati. Ya terima kasih Yai Fauzan. Ini kemungkinan 30 menit lebih, iya kah? Insya Allah, tapi tidak apa-apa. Nanti akan kita upload semuanya, karena semua yang datang ke sini akan saya minta doa, dan terakhir didoakan, saya aminkan. Pendek aja ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad Amin. wa 'ala ali sayyidina Muhammad. تجعلنا بها الاستقامة وتتبعها الكرامة وتحشرنا بها بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آمين. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربي يسر وسهل ولا تعسر يا ميسر. Yassir lana umurona ma'arrohah. Yassir lana umurona ma'arrohah. Yassir lana umurona ma'arrohah. Wa la tu'asir alaina wa hasul maqasidana fi talbi ilmika wa ridhak. Waj'alna min ibadika as-salihin wa min ibadika asy-syakirin ala jami'i ni'amika radin wa ala jami'i qada'ika wa qadarika ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Baik teman-teman semuanya, buat Anda semua, kawan kami, khususnya guru-guru kami yang mau datang ke The Hotel dan berbincang-bincang dengan Mr. Nyox, siapkan doa terbaiknya untuk saya. Itu request spesial dari saya. Oke, that's all I can deliver to you all. Terima kasih Fauzan, boleh Salim. Masya Allah, jos gandos. Yai Fuad dan teman-teman yang lain ini perlu juga diadakan acara beginian karena beliau juga suka tampil di depan kamera. Hada wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.